Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Raffi Wijaya. Saya dari Prodi PGMI 2B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hukum hakim, mahkum feh dan mahkum alaih. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah apa itu hukum? Hukum adalah kitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi. Nah, hukum itu adalah kitab Allah yang berkaitan atau yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Nah, kitab itu sendiri apa? Kitab adalah kitabullah wa huwa al-waridu sababan wa syartan wa mani'an wa sahihan wa fasidan. Nah, kitab adalah kitab yang datang dari syarat karena menjadi sebab syarat dan mana atau penghalang, wasahihan atau perbuatan baik, wafasidan atau perbuatan yang buruk. Nah, menurut Abdul Hamid Hakim dalam kitabnya Al-Bayan menjelaskan bahwa hukum adalah sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik mengandung tuntutan perintah atau larangan, membolehkan, menentukan sesuatu menjadi sebab dan syarat atau penghalang terhadap yang lain. Jadi hukum adalah kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Nah, yang kedua adalah hakim. Apa itu hakim atau siapa itu hakim? Kali ini hakim adalah pembuat hukum syariat secara hakiki. Nah, di sini ulama usul fikih itu sepakat bahwa yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syariat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hakim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga adalah mahkum feh. Apa itu mahkum feh? Mahkum feh adalah perbuatan orang mukallaf yang berhubungan dengan hukum syarak. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah mahkum alaih. Mahkum alaih adalah orang mukallaf, orang yang melakukan perbuatan tersebut itu dinamai dengan mahkum alaih. Nah, orang mukallaf tersebut memiliki kategori apa? Kategori orang mukallaf itu. Nah, di sini orang mukallaf adalah orang yang sudah berumur atau sudah balik atau sudah berakal dan sudah bisa memahami beberapa hukum, dan sudah bisa memahami dalil-dalil secara mandiri atau dibantu dengan orang lain. Nah, itu sudah dikatakan sebagai orang mukallaf. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu perbuatan zina. Ketika orang melakukan zina itu akan mendapat dosa. Dosa itu diberikan dari Allah. Nah, jadi orang yang melakukan zina, orangnya itu adalah mahkum, dinamai sebagai mahkum alaih. Nah, orang tersebut melakukan perbuatan zina. Nah, perbuatan tersebut itu dinamai sebagai mahkum feh. Nah, ketika orang tersebut melakukan perbuatan zina itu, dia akan mendapatkan hukuman. Nah, apa itu hukumannya? Adalah dosa. Nah, ketika siapa yang memberi hukum tersebut, yang memberi hukum itu adalah hakim. Siapa hakim? Hakim yang setelah diterangkan di awal tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh lagi yaitu setiap seseorang melakukan perbuatan sesuatu itu pasti ada hukumnya. Nah,
Jadi orang melakukan perbuatan sesuatu, nah orangnya tersebut itu dinamai sebagai mahkum alaih. Nah, orang tersebut melakukan perbuatan sesuatu, nah itu dinamai sebagai mahkum fa. Nah, ketika orang tersebut melakukan perbuatan sesuatu, itu uh, pasti ada hukumnya. Nah, atau perbuatan baik, perbuatan buruk, itu pasti ada hukumnya, ada ganjarannya. Nah, di sini ketika orang tersebut melakukan perbuatan suatu, semisal melakukan perbuatan buruk, nah itu dihukumi mendapatkan dosa. Nah, siapa yang memberi hukum tersebut? Itu adalah hakim. Siapa hakimnya? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang tersebut melakukan perbuatan baik, melakukan sesuatu perbuatan baik, nah itu disebut sebagai hukum. Nah, hukumnya adalah mendapat pahala. Siapa yang memberi pahala? Itu adalah hakim. Siapa hakim? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setiap perbuatan manusia itu pasti ada hukumnya, dan hukum itu diturunkan oleh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya paparkan kali ini. Apabila ada tutur kata yang tidak baik, saya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.